Hai adik-adik, kembali lagi dengan Kak Rina di online class 101. Kali ini kita akan belajar matematika untuk kelas 7 dari buku Kurikulum Merdeka di bab 3 persamaan linear. Kita akan membahas menggunakan persamaan linear bagian 2 di halaman 111 sampai dengan 112. Yuk di-subscribe dulu, klik loncengnya, like dan share juga ya. Dan boleh juga di-subscribe channel Kak Rina yang lain untuk belajar bahasa Inggris di Learning Language Academy. Dan boleh juga di-follow IG-nya @onlineclass101.id. Gimana kabar kalian hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Nah, kita lihat contoh ketiga sekarang. Seorang adik perempuan berjalan dari rumah ke stasiun yang jaraknya 1 kilometer. Setelah 9 menit pergi, kakaknya menyadari bahwa adiknya ketinggalan sesuatu dan bermaksud menyusulnya dengan naik sepeda. Jika adiknya berjalan dengan kecepatan 60 km per menit dan kakaknya naik sepeda dengan kecepatan 240 meter per menit, berapa lama kakak dapat menyusul dan bertemu adiknya? Nah, ini adalah hubungan antara besaran-besaran yang disajikan dalam diagram di bawah ini. Nah, ini ketika adik berjalan 60 meter per menit, maka ketika dia sudah berjalan 9 menit, yang sudah ditempuh adalah sampai ini, ya. Nah, kemudian jarak yang ditempuh setelah kakak meninggalkan rumah. Nah, ini stasiun, ya. Ini titik susulnya. Kemudian kakaknya 240 meter per menit. Jarak yang harus ditempuh seperti ini. Nah, dari diagram tersebut, ketika kakak menyusul dan bertemu adiknya, maka berlaku persamaan jarak yang ditempuh adik sama dengan jarak yang ditempuh kakak. Nah, jika kakak menyusul dan bertemu adik X menit setelah dia meninggalkan rumah, maka kita dapat menyatakan hubungan antara jarak, kecepatan, dan waktu. Nah, ini adalah ulasan pembelajaran kelas 6 ya, yaitu di kecepatan. Di mana S sama dengan V kali T, S adalah jarak, V kecepatan, T waktu. Nah, tadi adik meninggalkan rumah 9 menit ya sebelum kakak. Nah, artinya kecepatannya tadi adik 60, kakak 240. Lalu waktu tempuhnya itu adik ditambah 9 karena tadi meninggalkan rumah 9 menit sebelum kakak. Lalu jaraknya 60, lalu dalam kurung X plus 9, kemudian kakak 240X. Nah, penyelesaiannya. Jika kakak menyusul adik, ya, maka persamaannya adalah 60 dalam kurung X plus 9 sama dengan 240X. Nah, kita kalikan ini 60X, lalu 60 kali 9, 540, sama dengan 240X. Kita pindahkan X-nya dan 540-nya kita pindahkan ke kanan. Nah, ini menjadi 60X dikurang 240X sama dengan min 540. Min 180X sama dengan min 540. Nah, ini tinggal kita bagi min 540 dibagi min 180 sama dengan 3. Jadi X adalah 3. Nah, jika kita substitusikan 3, X sama dengan 3 ke dalam persamaan, maka menjadi 720 meter. Ya, kurang dari 1 km. Maka kakak dapat menyusul adik 3 menit setelah meninggalkan rumah, merupakan penyelesaian dari soal yang diberikan. Ya. Kemudian sekarang soal kelima. Berdasarkan contoh 3 pada halaman sebelumnya, dapatkah penyelesaian persamaan dipakai juga ketika jarak dari rumah ke stasiun adalah 600 meter? Jelaskan. Nah, ini Karina jelaskan menggunakan pembicaraan saja ya, tidak dituliskan. Nah, jadi di halaman sebelumnya kan tadi tentang kakak yang menyusul adik. Nah, kakak keluar dari rumah 3 menit setelahnya. Nah, titiknya 720 meter. Oleh karena itu, saat jarak dari rumah ke stasiun adalah 600 meter, maka sampai adik tiba di stasiun tidak akan tersusul. Artinya, ini tadi 720 meter, ketika ini 600, artinya adik sudah keburu sampai. Ya, artinya tidak bisa dijadikan jawaban dari penyelesaian persamaan. Ya. Kemudian ketika menggunakan persamaan untuk menyelesaikan soal pada suatu situasi, kadang penyelesaian persamaan tidak dapat menyelesaikan masalah sebenarnya. Oleh karena itu, kita perlu memeriksa apakah penyelesaian yang diperoleh benar-benar menjawab soal. Sekarang kita ke soal nomor 6.
Sebuah truk meninggalkan titik A di jalan tol. 1 jam kemudian, sebuah mobil penumpang berangkat dari titik A. Jika kecepatan truk adalah 60 km per jam dan mobil penumpang melaju dengan kecepatan 100 km per jam, berapa lama mobil penumpang dapat menyusul truk? Nah, kalau persamaannya seperti ini. Artinya, mobil penumpang menyusul truk berarti X jam ya, pada X jam. Artinya 60 km tersebut kita kali dalam kurung X plus 1 ya, sama dengan 100 X. 100 itu tadi 100 km per jam. Nah, ini kita kalikan. Jadi kita selesaikan 60X tambah ini 60 sama dengan 100X. Kemudian 60X min 100X sama dengan ini jadi min 60. Ini kita kurangi jadi min 40X sama dengan min 60. Nah, X sama dengan min 60 per min 40. Nah, ini bisa kita sederhanakan ya, menjadi min dan min ini jadi plus ya hasilnya nanti. Ini kita bisa sederhanakan menjadi 60 dan 40 ya. Jadi 3/2. Atau kita bisa sederhanakan jadi 1/2 atau 1/2. Nah, ini satuannya adalah jam ya. Jam. Langkah-langkah penyelesaian soal menggunakan persamaan dirangkum di bawah ini. Nah, langkah-langkah penyelesaian soal menggunakan persamaan. Tentukan hubungan antara besaran-besaran dalam soal. Nyatakanlah menggunakan diagram, tabel, atau persamaan boleh juga dalam kata-kata ya. Kemudian yang kedua langkahnya, tentukan mana besaran yang diketahui, yang tidak diketahui, dan tetapkan persamaan menggunakan huruf. Lalu yang ketiga, selesaikan persamaannya. Seperti tadi kita melakukan hal ini ya. Lalu periksa apakah penyelesaian persamaan menyelesaikan soal sebenarnya. Nah, pembelajaran kita sudah selesai ya adik-adik. Semoga pembelajaran kita kali ini bisa bermanfaat. Jangan lupa di-subscribe, klik loncengnya, like, dan share juga. Dan boleh juga di-subscribe channel Karina yang lain untuk belajar bahasa Inggris di Learning Language Academy. Dan follow IG-nya juga di @onlineclass101.id. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Mohon dimaafkan apabila ada kesalahan dalam perkataan maupun dalam materi yang diberikan. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya.